Halo semuanya, saya Muhammad Naufal, NIM 1131163. Jadi kita akan membahas mengenai skala Likert, pengertian skala Likert dan menggunakannya. Skala Likert atau Likert Scale adalah skala penelitian yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat. Dengan skala Likert ini, responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka untuk menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap serangkaian pertanyaan atau pernyataan yang dalam penelitian ini biasanya disebut dengan variabel penelitian dan ditetapkan secara spesifik oleh peneliti. Nama skala ini diambil dari nama penciptanya, yaitu René Likert, seorang ahli psikologi sosial dari Amerika Serikat. Berikut ini adalah contoh soal skala Likert dari kuesioner yang berjumlah 36 pertanyaan yang akan dijawab oleh 36 responden. Dan ini untuk hasilnya. Bisa kita lihat untuk hasilnya. Selanjutnya di sini kita bisa lihat tingkat persetujuan yang ada dalam skala Likert ini terdiri dari 5 pilihan skala yang mempunyai gradasi dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju. 5 pilihan tersebut diantaranya adalah sangat setuju atau SS, setuju atau S, ragu-ragu atau RG, tidak setuju atau TS, dan sangat tidak setuju atau STS. Untuk menerjemahkan hasil skala Likert ini adalah dengan analisis interval agar dapat dihitung dalam bentuk kuantitatif. Jawaban-jawaban dari responden tersebut dapat diberi bobot nilai atau skor Likert seperti di bawah ini. SS sangat setuju diberi nilai 5, S setuju diberi nilai 4, RG ragu-ragu diberi nilai 3, TS tidak setuju diberi nilai 2, dan STS atau sangat tidak setuju diberi nilai 1. Total skor Likert dapat dilihat dari perhitungan menggunakan rumus berikut. Total pilihan responden sama dengan count if, lalu blok seluruh jawaban responden dan klik F4. Lalu kriteria. Untuk total skala Likert sama dengan jumlah responden dikalikan dengan nilai skor. Untuk skor maksimum sama dengan jumlah responden dikalikan nilai skor tertinggi, dan skor minimum sama dengan jumlah responden dikalikan dengan nilai skor terendah. Lalu untuk indeks atau persentase sama dengan total skor skala Likert dibagi dengan skor maksimum dikali 100. Lalu untuk S, RG, TS, dan STS menyesuaikan. Kemudian untuk menghitung skala Likert, kemudian untuk skor max, kemudian untuk skor, kemudian untuk mencari indeks. Karena nilai indeks yang kita dapatkan dari perhitungan adalah 50%, maka dapat disimpulkan bahwa responden kebanyakan ragu-ragu. Untuk langkah menjawab dengan menggunakan SPSS adalah sebagai berikut. Seperti biasanya, kita ke variable view untuk membuat variabel apa saja yang digunakan. Itu ada dari pertanyaan 1 sampai pertanyaan 36 dengan ketentuan-ketentuan seperti ini. Ada type, wide, decimal, label, values, missing, column, align, insert, dan row. Jika semuanya sudah dibuat, selanjutnya kita akan pergi ke data view. Di sini kita input semuanya, lalu kita ke data view, lalu kita kopikan semua hasilnya. Pertanyaan 1 sampai dengan pertanyaan 36. Untuk hasilnya kita klik analyze, lalu pilih correlation, lalu kita pilih menu pivot. Selanjutnya kita akan memasukkan semua variabel-variabel atau kutip-kutip ke dalam kolom variabel di sebelah kiri. Sebelumnya pada test of signification kita pilih one tilde,
Lalu koefisien correlation kita pilih persen. Ya, kita pindahkan semuanya. Jika sudah, lalu klik OK. Dan begini untuk hasilnya. Setelah kita mendapatkan output seperti ini, akan terlihat rapi dan membedakan kita dalam tabel. Klik kanan, lalu double klik pada tabel output, pilih pivot, lalu edit, kemudian pilih pivoting drawing. Akan muncul gambar di bawah, pindahkan variabel kotak di kolom player dan kotak statistik di row ke kolom. Seperti ini. Di sini kita bisa lihat hasil yang lebih rapi. Kita ingat pada variabel kedua yang dimunculkan adalah total. Kita cari total. Kita klik total. Selanjutnya itu untuk menganalisis uji validitas. Itu digunakan tes of signification satu sisi atau one tile, dan dari hasil perhitungan tersebut maka didapat interpretasi sebagai berikut. Profitabilitas antara pertanyaan pertama dan total butir adalah 0, yang berarti P lebih dari 0,05. Maka signifikan jika P kurang dari 0,05. P kurang dari 0,05, butir 1 sampai 13, 15 sampai 17, 20 sampai 23 dan 25 sampai 35 adalah valid. Dan P lebih dari 0,05 yaitu butir 14, 18, 19, 24 dan 36 adalah tidak valid. Suatu pengukuran dinyatakan valid apabila memiliki korelasi yang signifikan. Dikarenakan signifikan jika P kurang dari 0,05 dari interpretasi di atas, dapat disimpulkan bahwa butir 14, 18, 19, 24, 36 tidak valid. Sedangkan butir 1 sampai 13, 15 sampai 17, 20 sampai 35 masing-masing memiliki korelasi yang signifikan dengan total butir karena P kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan 1 sampai 13, 5 sampai 17, 20 sampai 23 dan 25 sampai 35 bisa dinyatakan valid. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Tujuan utama pada pengujian ini adalah untuk mengetahui konsistensi atau keteraturan hasil pengukuran suatu instrumen. Apabila instrumen tersebut digunakan lain sebagai alat ukur suatu objek atau responden, maka caranya kita kembali pada tampilan data yang diuji. Oke. Di sini kita klik analyze. Lalu kita pilih menu scale, kemudian klik menu reliability analysis. Lalu akan muncul kotak dialog, masukkan butir ke dalam box item, kemudian tekan OK. Kita pindahkan semuanya ke box item. Sudah, kita klik OK. Maka akan muncul hasil sebagai berikut. Responden yang diliti pada uji coba
kuesioner berjumlah 36 dan semua data tidak ada exclude atau dikeluarkan dari analisis. Total reliability statistik nilai alpha Cronbach adalah 0,758 dengan jumlah pertanyaan 30 amputir. Nilai R-tabel untuk diuji dua sisi pada taraf kepercayaan 95% adalah signifikansi 5%. P sama dengan 0,05 dapat dicari berdasarkan jumlah responden. Oleh karena nilai alpha Cronbach 0,758, maka kuesioner yang diuji memiliki tingkat reliabilitas yang erat atau reliable. Yang pertama, kurang dari 0,20 maka hubungannya sangat kecil dan bisa diabaikan. Yang kedua, jika di antara 0,20 sampai 0,40 maka hubungannya kecil atau tidak erat. Yang ketiga, 0,40 sampai dengan 0,70 adalah hubungannya cukup erat. Selanjutnya ada 0,